Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani Al-Hasni dari Program Studi Kesehatan Masyarakat NPM 115020005. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian valid dan reliable suatu kuesioner. Mari kita simak videonya. Langsung saja teman-teman, kita buka aplikasi SPSS-nya. Bagi teman-teman yang belum memiliki, harus menginstal terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SPSS 16.000. Kita klik 2 kali pada touchscreen, nanti akan muncul layar putih seperti ini, artinya kita belum memasukkan data ataupun menginputnya. Jadi, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini telah tersedia data yang akan saya olah nanti tentang kualitas pelayanan yang terdiri dari 3 variabel: bukti fisik, kehandalan, dan daya tanggap. Dan jumlah responden yang akan saya olah sebentar ini berjumlah 80 orang. Namun sebelum kita melakukan pengujian ini, teman-teman harus tahu terlebih dahulu, suatu kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari etabel, dan suatu kuesioner dikatakan valid apabila nilai corrected item total correlation lebih besar dari etabel. Ini teman-teman bisa lihat sendiri agar bisa lebih jelas. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke pengerjaannya. Pertama-tama kita akan melakukan pengujian reliable. Jadi teman-teman masuk di bagian variabel bukti fisik, kita copy dari 1 sampai 5 dan sampai ke bawah 80 responden sampai habis ya teman-teman. Kita klik Ctrl C sampai muncul ini lingkaran seperti ini, dan kita pindahkan di SPSS tadi di data view. Data view ini adalah tempat untuk menginput ataupun mengolah data. Kita Ctrl V. Nanti akan muncul var 001. Kenapa? Karena kita belum memberikan nama variabel di variabel view. Jadi kita masuk ke name, kita berikan nama agar tidak menjadi var 001 tadi. Kita klik, kita ketik bukti fisik. Tapi teman-teman, ketika kita memberikan nama variabel, jangan kita spasi. Jangan kita spasi, karena kalau kita spasi di bagian name ini, dia tidak akan tersimpan. Nanti akan muncul tanda peringatan seperti tadi. Maka kita harus buat seperti ini agar bisa tersimpan. Nah, saya akan lakukan hal yang sama seperti lain juga. Dan jika waktu kita copy saja. Oke. Untuk type ini adalah jenis data. Di sini saya menggunakan jenis data numerik, artinya angka. Kalau teman-teman menggunakan data string itu artinya huruf. Dan with ini adalah karakter data. Di sini saya menggunakan 8 dan desimal ini adalah jumlah angka di belakang koma. Di sini hanya 5 saja, jadi tidak ada angka di belakang koma, jadi kita kosongkan saja. Kosongkan saja. Label adalah penjelasan nama variabel. Sini kita berikan nama bukti fisik kuesioner 1. Lakukan langkah ini sampai dan seterusnya. Oke, 3. Untuk value sendiri adalah mengkategorikan data. Di sini kan kita hanya pengujian, jadi kita skip saja. Missing adalah data yang hilang. Columns adalah lebar atau luas, disesuaikan dengan karakter data tadi di width. Align-nya adalah tata letaknya. Jadi di sini saya menggunakan center di tengah supaya lebih rapi saja. Measure adalah skala ukur data. Di sini saya menggunakan scale.
Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, sudah rapi. Kita langsung masuk ke pengerjaannya. Kita klik Analyze Scale untuk uji reliability dengan valid. Sudah 1 kali di sini, guys. Jadi kita Ctrl A, baru kita pindahkan di sebelah kanan dengan menggunakan arah tanda panah ini. Oke. Kemudian kita klik statistik tadi, dan kita klik statistik, kita centang item, scale if item, continue. Lalu mau beritahukan kepada teman-teman, tadi itu sudah 1 kali dengan validnya. Jadi untuk reliable kita bisa lihat dari nilai kerombas alfanya. Di sini nilai kerombas alfanya 0,556. Kita sudah mendapatkan kerombas alfanya, kita copy dulu. Ini untuk kerombas alfanya, kita mau cari R tabelnya lagi. R tabel tadi, rumusnya itu, kita carinya itu N dikurang 2. Nah, untuk N itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampel tadi itu 80. Kita kurangi 2, dapatnya 78. Jadi kita langsung masuk ke lampiran R tabelnya. Kita cari angka 78. Nah, ini kita dapat angka 78, kemudian kita menggunakan R hitung 0,05 atau 0,05. Oke, kita tarik di bawah sampai kita dapat ini hasilnya 0,2199. Tapi saya ambil saja 3 angka di belakang koma, 0,219 saja. Kita copy, kemudian kita pindahkan di sini. Oke, kita sudah mendapatkan R tabel. R tabelnya adalah 0,219 dan kerombas alfanya bukti fisik adalah 0,556. Maka dikatakan bukti fisik adalah reliable. Baik teman-teman, untuk kehandalan juga caranya sama dengan bukti fisik tadi. Begitu juga dengan daya tanggap. Kita copy dari 6 sampai 10 ini, begitu juga 11 sampai 15, turun ke bawah sampai 80 responden. Nantinya akan seperti ini datanya yang sudah kita copy tadi. Saya sudah mengerjakan memang terlebih dahulu, sehingga tidak perlu lagi untuk mengketiknya lagi di variable view. Jadi sudah tersusun memang datanya, sama seperti cara tadi di bagian fisik. Untuk pengerjaannya hampir sama kayak tadi. Kita klik Analyze, Reliability Analyze. Kemudian, ini kita pindahkan terlebih dahulu. Kita klik yang bagian kehandalan, kita pindahkan. Yang ingin kita uji tadi kan, kehandalan. Kemudian, sudah tercentang memang. Pindahkan, oke. Kita dapat hasilnya. Untuk bagian kehandalan juga bisa dikatakan reliable karena kerombas alfanya 0,763. Maka untuk bagian kehandalan dia reliable. Kemudian kita masuk lagi di bagian daya tanggap. Daya tanggap kayak tadi, scale. Ini kita kembalikan di sebelah kiri. Kita klik lagi daya tanggap. Oke. Kayak tadi. Kita cek apakah dia reliable. Nah, untuk daya tanggap sendiri dia reliable juga 0,809. Maka untuk bagian daya tanggap dia reliable. Untuk teman-teman supaya lebih cepat lagi untuk pengerjaannya, kita juga bisa 1 kali menguji reliable-nya dengan cara seperti ini. Kita kembalikan dulu ini daya tanggap. Kita kontrol semuanya, Ctrl A. Kita pindahkan semuanya. Centang item, scale if item deleted untuk mempercepat waktu ataupun untuk mempercepat pengerjaan biar tidak satu-satu. Nanti akan jadinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jadinya akan seperti ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan total keseluruhannya itu untuk kerombas alfanya, reliable-nya 0,832. End of items ini apa? Ini jumlah dari data yang kita input tadi, berjumlah 14. Dari bukti fisik, kehandalan, dan daya tanggap. Bukti fisik 5, kehandalan 5, dan daya tanggap 4.
Jadi totalnya 14. Dan ini valid. Valid ini total sampelnya ini 80. Jadi data yang kita input benar-benar tidak ada kesalahan ataupun missing. Teman-teman, ketika menginput harus perhatikan terlebih dahulu. Jika sampelnya kurang dari 80 berarti ada data yang salah teman-teman input. Jadi harus bisa bye-bye. Kalau memang sudah sesuai dengan jumlah sampel yang teman-teman memiliki responden 80, maka data yang teman-teman input juga benar dalam pengerjaannya. Di sini saya mendapatkan Chromebus alfanya 0,832, maka bukti fisik kehandalan dan daya tanggap dikatakan reliable. Dan kita cari lagi bagian validnya. Untuk bagian validnya telah tersedia. Cortex A10 Total Correlation kita lihat bahwa bukti fisik kuesioner 1 dia valid karena R tabelnya tadi kan kita cari 0,219, sedangkan bukti fisik kuesioner satunya itu 0,469, maka dikatakan valid karena dia lebih besar dari R tabel. Seperti itu teman-teman. Di sini saya sudah memberikan kesimpulan agar teman-teman bisa paham. Untuk bagian bukti fisik, kuesionernya valid. Yang kuesioner pertama, kedua valid, ketiga valid, dan yang ketiga tidak valid karena dia rendah dan R tabelnya lebih tinggi, maka dikatakan tidak valid karena tidak sesuai dengan yang dikatakan tadi bahwa suatu kuesioner dikatakan valid apabila nilai corrected item total correlation lebih besar dari R tabel. Jadi untuk bagian bukti fisik ada dua yang tidak valid, sedangkan di bagian kehandalan semuanya valid karena corrected item total correlation-nya lebih besar ataupun lebih tinggi dari R tabel. Begitu juga daya tanggap, semuanya valid karena corrected item total correlation-nya lebih besar ataupun lebih tinggi dari R tabel. Hanya bagian bukti fisik saja tadi yang dua yang tidak valid di bagian kuesioner keempat dan 5. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih.